Halo Tribuners, selamat sore menjelang malam. Mungkin kita buka aja maskernya. Ya, boleh. Jadi nama saya Uji Nurdin selaku host di Sulsel Young Entrepreneur. Di sini ada tamu kita yang pertama, namanya Kevin Horax atau nama panggilannya Kevin. Kita di sini mau menggali sedikit informasi tentang bagaimana Kevin ini bisa mulai berusaha sejak berusia. Berusaha sih sebenarnya kalau dari bikin usaha benar-benar Ya. di Makassar sih Ulu dan Abon Gulung tuh dari Ya. 2018 ya. 2018. Jadi untuk penonton bisa mungkin melihat di Instagram nama akunnya Ulu Indonesia ya. Iya, Ulu Namanya Indonesia. Ulu Indonesia. Itu nama brandnya milik Kevin ini. Jadi ini adalah brand kopi asli Sulawesi Selatan yang dirintis sudah lama dan alhamdulillah hari ini sudah menghasilkan berapa total franchise-nya? Kevin? Totalnya 7 cabang. 7 cabang. Iya. 7 cabang dan ini franchise dari orang-orang dari Makassar juga. Ada dari di luar Makassar atau belum? Sementara masih di Makassar. Sementara masih di Makassar. Iya, betul. Awalnya Ulu ini tahun berapa terbentuknya? Awalnya jadi kan sebenarnya saya kan selesai kuliah itu 2017 Ya. akhir. Terus setelah saya kuliah itu saya merencanakan ini untuk Ulu ini. Ya. Jadi memang dimulai dari research kayak gitu, terus product development, Oke. terus brandnya mau dibawa seperti apa kayak Oke. gitu. Jadi mulai Ulu tuh pas 2018 bulan Research-nya dari 2017. enggak 2018 awal. awal, oke. Awal. Jadi mulai Ulu tuh tanggal 31 Juli. 31 Juli. Ya. Mulainya. Ya, mulai aja. Oke. Outletnya dibuka. Oke. Heeh. Research-nya seperti apa, Kevin? Kalau bahas researchnya Ulu tuh sebenarnya agak panjang sebenarnya. Iya. Jadi memang Secara singkat aja, secara singkat. Jadi memang Mungkin banyak dari penonton yang mau mendengar. bener. Jadi sebenarnya kalau dari brandnya Ulu sendiri itu sebenarnya sih berawal dari passion saya. Oke. Saya kan suka foto makanan Iya. sebenarnya. Terus banyak ngicip-ngicip lah, suka Oke. makan, suka minum, suka Iya. ngopi, suka jalan-jalan, jadi kayak gitu. Iya. Nah dari situ timbul suatu passion kenapa ketika saya sudah punya background pengalaman di sini, Iya. at least setidaknya saya mengenal standar makanan atau minuman yang bisa diterima masyarakat yang dalam tanda kutip orang bilang enak itu seperti apa. Oke. Jadi semenjak itu saya memulai Ulu sendiri, Iya. walaupun nggak ada background pengalaman kopi sama sekali. Oke. Cuma kan memang internet udah luas, terus Betul. udah ada Google, Iya. udah ada YouTube. Nah di situ benar-benar saya research mulai dari brandnya, Iya. menentukan brand sendiri. Ulu kan sendiri saya buat dari bahasa Toraja. Bahasa Ya, Toraja. yang artinya kepala, yang Oke. artinya itu kayak menjadi leader di antara kopi-kopi lain kayak gitu. Oke. Terus jadi memang yang saya pengen perkenalkan dari Ulu ini produk lokalnya kita sendiri di Sulawesi Selatan. Produk lokalnya kita sendiri. Jadi sebentar dulu. Jadi ini sebenarnya ada satu inspirasi. Jadi backgroundnya Kevin ini tuh bukan dari food and beverage, Iya, ya? bukan sama Bukan ya sama sekali. Tapi Kevin sendiri lebih banyak belajar dari internet, Iya, dari YouTube, dari Google. Jadi itu memang berarti sudah banyak media yang bisa kita gunakan untuk mempelajari kita mau berbisnis atau berusaha di bidang apa. Itu semua sudah banyak di internet, kita bisa mendapatkan informasi dari YouTube, dari Google, seperti yang dilakukan Kevin. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman anak-anak muda. Backgroundnya Kevin sebenarnya bidangnya waktu kuliah apa? waktu saya kuliah tuh S1 di Beijing, kuliahnya teknik sipil. Teknik sipil. Jadi bidangnya teknik sipil, kuliah satunya di Beijing ya. Iya. Teknik sipil sekarang merambah ke bisnis food and beverage. Iya. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita kuliahnya di bidang apa, kita mau mencoba di bidang yang lain itu tidak menutup kemungkinan seperti Kevin ini yang sudah membuka lebih dari sudah hampir 10 cabang di Kota Makassar sendiri dan itu franchise
Ya, itu salah satu kesuksesan salah satu teman kita Kevin Horax ini. Oke Kevin, sekarang kita mungkin mau menggali lebih dalam tentang produknya Kevin ini dulu. Boleh. Apa sih yang sebenarnya membedakan antara kopi Ulu ini dengan kopi-kopi kekinian yang lainnya? Yang membedakan yang benar-benar Iya. menjadi signature-nya Ulu ya. Betul. Yang membedakan sebenarnya yang aku tekankan sendiri memang dari awal tuh kan tagline-nya sendiri itu Your Daily Arabica. Your Daily Arabica. Nah, jadi memang Ulu sendiri dari bahasa Toraja yang artinya kepala tadi. Iya. Nah, di sini produk yang saya gunakan pun itu pure kopi biji Toraja. Biji Toraja. Iya, jadi Oke. pure 100% kopi Toraja. Oke. Pure 100% kopi Arabica Toraja kayak Oke. gitu. Jadi memang Ulu ini yang membedakan kita menggunakan 100% Arabica. 100% ya. 100% Arabica. Arabica. Kita nggak Dan itu dari kopi Toraja. Iya, itu Oke. pure dari kopi Toraja, kita nggak mix sama sekali. Oke. Jadi emang yang membedakan dari Ulu tuh produk kita kopi Toraja. Dan kenapa tagline Your Daily Arabica? Iya. Karena setelah saya survei juga kopi Toraja tuh mempunyai tingkat kafein itu yang tidak terlalu tinggi, sehingga Oke. sangat aman dikonsumsi untuk semua kalangan maupun sehari-hari. Makanya Oh. tagline Your Daily Arabica kayak gitu. Jadi mau minum- sejalan dengan tagline-nya. Iya betul. Your Daily Arabica. Iya betul. Oh, oke, keren. Terus yang saya mau tanya, Kevin, ini kan kopi-kopi kekinian kan juga banyak ya. Iya, iya, betul. Maksudnya ada beberapa lah brand-brand kopi yang cukup sudah memasuki kawasan Makassar, Iya. terutama kopi-kopi yang kekinian yang cukup terkenal di Jakarta, Iya, sekarang betul. sudah merambah ke Makassar. Apakah produk Kevin ini ikut bersaing ataukah terganggu dengan adanya kopi-kopi kekinian yang lain? Apakah sudah punya juga penikmat sendiri untuk kopinya Kevin ini? Seperti apa? Kalau dari awal sih namanya usaha sih memang ya Ulu bisa dibilang salah satu yang brand lokal yang pertama ya yang Iya. kopi itu. Untuk awal sih memang ibaratnya kan mungkin masih edukasi pasar lah. Iya. Mungkin dari Jawa sudah lumayan dikenal kopi Iya. kekinian seperti apa. Iya. Masuk di Makassar dirintis Ulu mulai diikutin dengan brand-brand dari luar kayak gitu. Oke. Seperti itu. Terus memang dari segi penjualan sih syukurnya lumayan lancar memang. Iya. Penjualan lancar-lancar aja. Cuma memang seiring berjalannya waktu di tahun pertama, di tahun kedua, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, Iya. memang kita nggak bisa aiming atau berharap bisa kembali seperti semula karena memang Oke. semua sektor kan memang kena Betul. kayak gitu. Tapi Betul. memang dari sini memang yang penting tuh dalam suatu usaha ada kreativitas, ada Iya. inovasi. Betul. Makanya kenapa produknya Ulu sendiri itu sengaja saya buat lain dari yang lain. Iya. Kenapa produk luar lagi boomingnya produk ini, sedangkan Ulu sendiri itu memperkenalkan produk-produk bahan baku atau bahan dasar lokal Makassar. Betul. Contohnya ada produk kayak Markisa susu. Nah itu kan memang produk Markisa dikenal di Sulawesi. Betul. Terus kenapa saya pakai kopi Toraja? Karena Iya. memang kopi Toraja yang dikenal Paling terkenal di paling dunia. terkenal Bahkan di dunia, di even dunia. di Iya, dunia. betul. Jadi memang inovasi produknya itu yang menjadi nilai plusnya memang yang ketika orang-orang itu bisa nikmatin Ulu yang nggak bisa mereka dapetin di tempat lain kayak gitu. Siap. Jadi memang penikmatnya sendiri ya syukurnya memang sudah ada. Terus bagaimana dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Apakah ada tenan yang harus tutup? Apakah ataukah mungkin tidak terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Pandemi sih kalau dibilang terganggu sih pasti terganggu. Iya. Satu dunia lah terganggu Iya. sebenarnya. Dibilang tutup sempat tutup. Karena, Sempat tutup. Berapa tenan? semua tenan tutup. Semua tenan. Khususnya waktu PSBB. PSBB, oh iya. PSBB tuh memang semua Iya. tenan tutup. Dikarenakan memang dari SDM saya, dari karyawan saya sendiri pun tidak bisa hadir gitu loh. Oke. Dengan kondisi dia punya perumahan yang dibatasi untuk jadwal keluar. Oke. Belum lagi di franchise lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan ya Oke. terjadi. Jadi memang kita sempat tutup. Terus sempat tutup 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan ya? 1 bulan. Berarti kurang lebih selama PSBB tutup. Ya, sama Iya. PSBB tutup.
kita sempat buka lagi, itu pun buka cabangnya belum semua cabang yang buka, cuma beberapa yang buka. Dan memang ya udah, ini memang kayak satu ya kayak new normal gitu. New normal memang harus ada, memang dari segi daya belinya customer juga belum se-powerful dulu. Daya beli pasti berkurang. Terus dari segi kewaspadaan customer juga, walaupun memang kita sistemnya Ulu take away, tapi orang masih was-was untuk keluar, masih ada fase was-was itu, fase trauma itu untuk keluar. Jadi memang sempat terganggu untuk selama 1 bulan. Tapi sekarang sudah buka lagi semuanya, ataukah ada yang masih tutup? Sekarang belum semua buka. Belum semua buka. Jadi memang beberapa cabang aja buka, dan memang yang tanggung jawab saya di sini memang bagaimana inovasi selanjutnya lagi. Kira-kira dengan kondisi dunia yang sudah berubah ini, kira-kira strategi apa sih yang kita harus masuk di kondisi kayak gini untuk bisa survive, dan at least kita bisa menjadi salah satu pilihan gitu loh ketika orang mau mengkonsumsi kopi-kopi yang ada saat ini. Betul. Terus sebelum kita mau membahas lebih dalam tentang bagaimana ceritanya Kevin memulai usaha, mulai masuk ke dunia usaha, kita mau tanya juga tentang produk barunya Kevin, yaitu Abon Gulung Angin Mamiri ini. Ini kan namanya khas Makassar sekali ya. Makassar. Angin Mamiri khas Makassar. Kalau ini apa keunggulannya produk Kevin yang ini? Abon Gulung Angin Mamiri ini. Keunggulannya, kalau sebenarnya ini kan saya buat roti ini memang cara udah sektor cara mainnya tuh berbeda sama Ulu sebenarnya. Jadi memang brand Abon Gulung Mamiri ini pengen saya buat tuh ke arah oleh-oleh khas Makassar. Iya betul. Oleh-oleh khas Makassar. Karena kan memang Abon Gulung kan memang sudah sangat penikmatnya, dan tipe roti seperti ini tuh sudah lumayan dikenal lah. Betul. Jadi memang saya buat Abon Gulung Mamiri ini khusus memang yang khas Makassar punya. Kayak gitu. Jadi memang brandnya lebih diarahkan ke arah oleh-oleh kayak gitu. Betul. Jadi ini cukup bagus ya, maksudnya Kevin mempersiapkan produknya ini untuk sebenarnya segmennya untuk orang yang datang ke Makassar. Mau coba abon, nah Kevin menyediakan dalam bentuk roti. Jadi roti Abon Gulung Angin Mamiri. Ini namanya sangat khas Makassar, begitupun produknya sangat khas Makassar. Karena memang Makassar kan sangat dikenal dengan abonnya. Iya, betul. Terus ini bagaimana ceritanya bisa dari kopi terus merambah ke roti? Apakah ini Kevin punya tempat untuk membuat rotinya sendiri, ataukah bikin di bakery? Biasa kan ada tuh tempat nitip untuk pembuatan roti. Apakah Kevin punya misalnya homemade industri atau seperti apa? Kalau Abon Gulung Mamiri sendiri sebenarnya saya sudah tentukan dari awal, jadi memang udah decide. Kalau memang mau dibawa ke arah oleh-oleh, memang harus siap dari segi kapasitasnya. Betul. Jadi dari segi packagingnya. Betul. Jadi memang sebelum memulai itu persiapkan kita punya market size itu sebesar apa. Jangan sampai konsumen sudah datang, tapi kitanya nggak siap menjemput customer, ibaratnya. Betul. Jangan sampai kita udah ready nih dengan kapasitas begini, tahu-taunya melebihi kapasitas. Itu kan jadinya bukan oleh-oleh, nggak ada oleh-oleh yang kehabisan lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang produksi Abon Gulung Mamiri ini saya bekerja sama dengan satu pabrik roti, di mana saya mengajukan permintaan saya. Spesifikasinya. Spesifikasi rotinya seperti apa, inovasi saya seperti ini, saya mau rasa begini, saya mau di harga begini, saya mau rasanya begini, konsistensi dan rasanya supaya balance abonnya seberapa banyak, rotinya selembut apa. Jadi memang itu yang saya trial and error dengan pabrik itu, dan ketika itu soalnya memang kalau dari segi home production sama pabrik industri, tetap dari segi quantity production time-nya lebih besar di pabrik. Oleh karena itu saya berpikir untuk ke arah sana kayak gitu. Jadi setelah bekerja sama dengan pabrik, nah di situ dari segi quantity itu aman gitu. Aman.
Jadi memang dari segi kita mau dikenal sebagai oleh-oleh, jadi barusan akhirnya setelah 1 tahun lebih ya berjalan online selama ini cuma dari rumah aja, dari rumah. Untuk abon gulungnya? Iya, abon gulungnya dari rumah. Dari rumah. Dari rumah, jadi waktu awal-awal diperkenalkan itu sampai hampir 24 jam tuh balasin customer sebenarnya. Ada yang chat jam 12 malam, jam 1 subuh, jam 3, ada yang jam 5. Ini cukup menarik ceritanya. Ini nanti kita akan gali lebih dalam. Terus? Jadi sebenarnya agak, namanya awal kan, betul. awal kita harus extra miles lah, kita going extra untuk itu. Nah akhirnya baru buka cabangnya Abon Gulung Mamiri 2 minggu lalu, baru 2 minggu lalu. Baru 2 minggu lalu ya? Baru 2 minggu lalu. Jadi setidaknya kan brandnya lebih dikenal kalau kita punya store. Setidaknya kalaupun kita sudah dikenal, orang-orang yang mau bawa oleh-oleh itu lebih gampang mendapatkan barangnya kita. Karena kan ibaratnya, contoh saya mau berangkat ini, misalnya besok saya mau ke Bali. Yang namanya oleh-oleh tuh kebiasaannya orang tuh selalu mendadak gitu. Saya lupa saya mau bawa oleh-oleh tuh ini. Gitu. Jadi kenapa kita buat store, supaya kita tuh standby gitu loh. Kita jam operasional jam 9 sampai jam 6. Jadi ketika orang mau ambil oleh-oleh di jam segitu, kita tuh ready. Gitu. Karena ketika kita mau PO, H-1, H-2, kadang orang jadi sudah keburu dia mau berangkat besok atau besok paginya dia mau berangkat. Gitu. Terus kalau boleh tahu, ini store-nya di mana? Di lokasinya? Abon Gulung di Jalan Landak, Landak Lama. Jalan Landak. Oh, jadi di tengah kota ya? Iya. Maksudnya untuk orang Makassar yang mau beli, atau orang dari Jakarta, atau misalnya orang dari luar kota mau beli, mungkin bisa ke Jalan Landak untuk membeli oleh-oleh khas Makassar Abon Gulung ini. Ini sudah 1 tahun ya tadi? Iya, 1 tahun. Sudah 1 tahun ya? Store-nya baru buka 2 minggu? Iya, baru 2 minggu lalu. Jadi memang Kevin membangun bisnisnya ini dengan segmen dan targetnya cukup jelas. Iya, betul. Segmennya dan targetnya itu orang-orang yang memang peruntukannya untuk oleh-oleh. Ya, maksudnya bukan untuk dimakan di tempat lah, mungkin bisa saja makan di tempat. Tapi lebih terkhusus untuk orang-orang yang mau datang dari luar daerah, mau beli oleh-oleh khas Makassar, mungkin tidak sempat lagi beli cari tahu referensi yang lain, ya ini aja lah. Abon Gulung Angin Mamiri ini. Jadi setidaknya ada referensi baru. Betul, referensi baru. Karena kan selama ini kan yang paling dikenal itu kan abonnya, terus kacang disco, terus kopi Toraja, terus Markisa, Selekaya, ya banyak lah. Ini bisa jadi salah satu opsi pilihan yang baru untuk dinikmati, selain dari beberapa opsi-opsi yang tadi. Oke, Kevin, sekarang begini. Tadi kan sudah sedikit membahas tentang produk-produknya Kevin atau brand yang sudah Kevin bangun. Ada yang sudah sejak dulu Kopi Ulu ini, terus ini juga sudah 1 tahun. Sekarang kita mau bercerita lebih banyak tentang bagaimana sejarahnya Kevin ini masuk ke dunia bisnis ini. Tadi saya sempat dengar kalau misalnya Kevin ini sebenarnya bukan mulai bisnis dari Kopi Ulu ini. Dulu waktu masih di universitas, Kevin juga pernah mencoba usaha. Ya, bisa coba ceritakan seperti apa ceritanya? Kalau dari mulai usaha sebenarnya sudah dari umur 13 tahun sebenarnya. 13 tahun? Iya. Di saat itu memang saya masih SMP saat itu. Di Makassar? Di Makassar, ya. Di Makassar. Terus memang berawal dari coba-coba lah. Coba-coba. Sempat awal mulanya itu memang jualan power bank waktu itu. Jual power bank? Ya. Waktu zamannya power bank baru masuk. Itu umur berapa tahun? 13 tahun ya? 13 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 13, tahun 2008. 2008? Iya, 2008. Emangnya sudah ada power bank ya tahun 2008 ya? Kan dulu sempat power bank yang kecolok itu, yang portable tuh. Oh. Nah, jadi waktu itu baru masuk power bank yang ada kabelnya itu. Oh, oke. Iya. Di situ saya mulai jual di situ. Oke, siap. Saya mulai jual power bank. Terus ya syukurnya umur 13 tahun ya? Iya, umur 13 tahun sudah memulai usaha, ya jual beli power bank. Di saat itu yang dimana mungkin kita di umur-umur segitu masih nikmatin main game, ya kan? Masih sama teman-teman lah, masih main-main lah. Kevin sudah mulai usaha jual beli power bank. Oke, terus selanjutnya seperti apa? Jadi memang ya waktu itu kan memang masih lagi musimnya power bank. Nah, terus cari supplier, terus akhirnya waktu itu
satu momen memang lagi in, jadi memang saya masukin power bank waktu itu ketika udah tahu juga market di luar tuh kayak gimana kayak gitu, mereka udah mulai menggunakan power bank. Umur 13 tahun sudah belajar tentang marketnya di luar seperti apa, suppliernya bagaimana, itu sudah belajar itu, maksudnya sudah mempelajari itu ya berarti ya? Mencari tahu sebenarnya, Oke. mencari tahu, dan Iya. memang akhirnya ketemu supplier itu memang di relasi keluarga juga kayak Oke. gitu, yang memang dia mengimport barang itu dari China juga kayak gitu. Oke. Jadi Pasti kalau importir langsung kan pasti harganya lebih murah. iya ya betul. kan? Jadi sempat jualan parfum juga. Oh. Iya, terus banyak hal sih sempat jualan. Jadi memang ya kita bisa menarik sedikit kesimpulan kalau jiwa usaha Kevin ini sebenarnya sudah dari dulu. Tapi memang produk yang murni produk yang Kevin ini baru dibentuk sekarang ini. Tapi jiwa usahanya ternyata sudah dari dulu. Iya, Saya pikir mulai usahanya itu waktu kuliah. Ternyata waktu SMP pun sudah mulai. Iya, sudah Sudah coba-coba. lah. Iya. Jadi- Terus untung apa rugi? Syukurnya untung. Oh, Karena untung. cuma jual ke teman-teman. Oke. Nggak ada modal tempat, nggak Iya. ada modal stok barang mati. Pokoknya Oke. jadi apa? Jadi reseller aja gitu loh. Oke. Dia kasih berapa, dia kasih berapa, saya jualnya berapa. Oke. Jadi cuma sistem lempar aja. kayak Oke. gitu. Reseller ya, Jadi, reseller tanpa iya. modal. Namanya masih anak sekolahan. Iya. Maunya nggak ada modal. Iya betul. Seminimalis mungkin Iya. resiko yang ada. Betul. Kayak gitu. Jadi memang pas itu sistem reseller semua Oke. kayak gitu. Terus? Jadi memang SMP, SMA itu memang fokusnya kayak gitu. Jadi reseller, jualan Oke. sepatu lah, jualan apa kayak gitu. Iya. Jadi pas masuk kuliah itu masuk ke dunia yang lebih serius lah tepatnya. Oke. Yang lebih serius dari segi edukasi tentunya, Oke. dari segi kuliah, terus dari segi usaha. Nah di situ pun saya kan sempat yang tadi saya bilang saya kuliah di Beijing. Beijing. Kuliah Iya. di Beijing. Jadi memang dari dulu pun saya punya satu satu pola pikir kalau saya ini nggak pernah mau merepotkan orang kayak gitu. Tidak pernah mau merepotkan Iya, orang. saya nggak mau merepotkan orang, khususnya kedua orang tua saya. Oke. kayak gitu. Jadi memang dari kecil itu saya membiasakan diri saya untuk mandiri. Oke. Membiasakan diri saya untuk mandiri. Terus walaupun nggak mudah, kadang memang ada jatuh bangun yang kita tuh harus lewatin sendiri. Betul. Gitu. Jadinya ya kita cuma bisa minta saran. Iya. Tapi ketika Padahal ya sorry ya, mungkin notabene-nya orang tua pun bisa memberi Kevin yang lebih Iya, di betul. saat itu. betul ya di saat itu. Tapi memang dari jiwanya Kevin sendiri lebih memilih untuk tidak merepotkan orang tua. Iya betul. Oke. Karena kan menurut saya juga investasi termahal tuh nggak melulu soal uang, gitu. Nggak melulu Betul, soal setuju, materi, setuju. nggak melulu soal apa yang kita dapat di Iya, depan mata, betul. nggak melulu soal apa yang kita bisa beli gitu. Betul. Tapi suatu ilmu, suatu experience, Iya. suatu yang tidak pernah kita tahu kalau kita nggak terjun itu Iya. itu yang mahal gitu loh. Betul. Setuju. Setuju. Jadi memang Sangat setuju. jadi memang banyak mencoba juga, tapi Iya. sempat di satu titik itu kayak bertanya-tanya sebenarnya passion saya ini apa sih? Oh, oke. Ya maklum ya karena Iya. memang di umur-umur segitu, di umur kuliah kadang kan maksudnya kita merasa, saya kok ambil jurusan ini, ya kan maunya kemana? Iya, Kok saya minatnya ke sini, kok jurusan saya ke sini, itu kan? betul. Itu pasti menjadi pertimbangan Iya. di saat itu. Tapi kalau boleh tahu, apa alasan mengambil jurusan teknik sipil Eh, saat itu? Alasannya ya, karena emang suka lihat desain interior, suka lihat rumah-rumah yang bagus, Oh, oke. Itu Jadi- bukannya arsitek ya? arsiteknya. Tapi memang kontraktor tuh maksudnya lebih pengen karena kan arsitek kan lebih ke interior. Iya. Memang lebih ke marketnya mungkin lebih kecil kali ya. Iya, betul. Jadi kenapa saya pilih kontraktor? Iya. Karena saya berpikir ketika saya mungkin kontraktor, mungkin saya bisa belajar desain juga. Oke. Atau saya bisa kolaborasi sama vendor desain. kayak Oke. gitu. Oh. Jadi memang saya desainnya untuk kontraktor akhirnya kayak gitu, teknik sipil. Teknik sipil. Nah, terus dari teknik sipil, bagaimana ceritanya ketika kuliah di Beijing? Tadi sempat dengar katanya juga sempat usaha di sana. Iya, iya. Usahanya itu seperti apa? Karena ini kan luar negeri. Iya, iya. Beda dengan waktu zaman SMP kan, Iya, iya, kita betul. usaha zaman kecil di sini. iya, betul. Kalau di luar negeri itu seperti apa usahanya? Kalau di luar negeri sebenarnya variatif ya sebenarnya. Iya. Cuma
selama ini kan mungkin dari SMP, dari SMA itu cuma usaha bisnis dagang, Iya. cuma jual barang. Tapi masuk di dunia kuliah kan tetap ada dunia nggak cuma bisnis, tapi Iya. ada juga kita kerja sama orang, kita kerja di Iya. perusahaan. Betul. Jadi saat itu pun sebenarnya cerita dari tahun pertama ini saya diajak sama teman kakak waktu itu import casing HP. Iya. Terus waktu itu memang nggak tahu apa-apa, jadi baru sampai di China, benar-benar Baru sampai. diminta tolong untuk kirimin barang ini ke Indonesia gitu. Oke. Tapi udah dijelasin semua jalurnya itu seperti apa. Iya. Jadi kamu bakal pakai kargo ini, kamu ngomong sama suppliernya begini. Iya. Kalau dia tanya kamu gini, kamu balasnya ini. Padahal aku belum ngerti bahasa Mandarin sama Iya, sekali. iya, betul. Jadi dikasih kata-katanya, pokoknya kamu ngomongnya ini aja gitu loh. Kalau, Iya, iya. kalau ditanya ini jawabnya ini. Iya. Gitu. Jadi mulai dari itu memang dari segi bayaran memang nggak seberapa, dihitung per produk. Pokoknya aku sekali. Jadi barangnya itu lokasinya kan memang sebagian besar itu bukan di Beijing kalau barang pengiriman dari China impor. Iya. Biasa di Karena Beijing ini kan kota besar. Iya, biasanya dari Guangzhou, daerah-daerah Daerah industrinya. China Selatan gitu. Iya. Jadi memang dikirim ke Beijing. Nah, di sini tugas saya mengecek barang-barang itu, Oke. memastikan barang-barang itu apakah baik atau tidak. Oke. Jadi kalau memang ada cacat produk, itu harus diretur lagi ke supplier. Jangan sampai sudah sampai di Indonesia baru diretur, itu Iya. kan sudah ribet, Betul. sudah sangat ribet. Betul. Jadi memang jujur sih awalnya kayak sempat agak malas juga, kayak loh aku cuma dibayar segini tapi aku harus begini ribet, belum aku nggak ngerti Mandarin, belum aku harus masih harus kuliah, Iya. belum aku harus masih adaptasi lah, Betul. masih adaptasi dengan Iya. lingkungan. Cuma ya di saat itu ya aku mencoba gitu. Iya. Saya mencoba di situ dan bukan masalah, nggak melulu masalah nominalnya berapa, tapi ada suatu pembelajaran yang saya dapat di situ. Iya, Akhirnya saya memulai, jadinya saya tahu, oh ternyata cara impor tuh begini, sistemnya tuh begini, oh kargonya tuh begini, Iya. ongkos kirimnya tuh per kilo begini. Iya. Terus, oh sampainya di Indonesia, di kota mana? Iya. Nah kalau mau sampai dikirim keluar kota tuh gimana? Hmm. Jadi benar-benar tahu flow-nya, alurnya orang import tuh seperti apa. Iya. Nah, di Jadi ini seperti yang tadi Kevin sampaikan, jadi memang investasi itu tidak melulu soal uang, tapi bisa jadi pengalaman, pengalaman yang berharga. Kayak begini kan tadi, ya mungkin itu dinilai dengan uang itu tidak bisa, pengalaman-pengalaman seperti ini. Iya, betul. Kita berhubungan dengan resellernya, Iya. terus kita mengurus pengirimannya, Iya, betul. dari kota Beijing kirim lagi ke sini, belum lagi kalau ada yang pesan di daerah. Ini semua kan sebenarnya pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Tapi memang harus dilalui prosesnya. Iya betul. Iya. Jadi Terus? memang agak ya itu maksudnya kadang ada Ini suatu- sambil kuliah ya tadi ya? iya masih tahun Sambil kuliah, pertama. iya tahun pertama. Sambil itu masih belajar Mandarin, jadi Oke. masih tahap-tahap susahnya, Iya. masih homesick lah orang Iya. bilang. Jadi di situ, nah di situ ketika sudah tahu jalurnya seperti apa, di situ saya mulai kepikiran juga untuk impor barang ke Indonesia. Nah Oke. dengan cara saya melihat produk-produk apa yang berpotensi atau yang lagi in di Indonesia. Iya. Saya ingat sekali pertama kali itu saya masukin produk tongsis. Oh iya, itu tahun 2000 2011, 2012 ya kalau tidak salah ya. 2008 tadi SMP berarti 2000. Kayaknya 2008 belum, karena 2014. 2014, iya. 2014 saya mulai kuliah. 2014, iya itu awal innya tongsis Iya, waktu itu. awal innya orang baru kenal tongsis, Iya, di mana betul. orang jual tongsis 200.000. Iya, Nah di situ saya import dari China. iya, Dan ketika saya setiap semester pun saya pulang, iya. yang saya bawa tuh bukan baju saya yang banyak, tapi tongsis saya yang banyak kayak gitu. Oke. Jadi barang-barang jualan saya yang banyak di situ. Ya ada satu hikmah yang saya dapat, kayak maksudnya, oh ternyata ini loh. Kadang itu memang kita bisnis tuh kayak nggak melulu soal. Kadang apa yang kita lihat di depan tuh belum tentu apa yang kamu dapat di belakang gitu loh. Betul, setuju. Nggak melulu kayak jangan sampai kita ketika diperhadapkan dengan suatu challenge, kita tuh udah menjudge itu dari covernya gitu loh. Oh aku Iya. nggak dibayar seberapa, Oke. nggak seberapa capekku dengan untungku, Iya, betul. nggak seberapa waktu yang saya harus keluarkan, belum lagi saya harus kuliah dan saya belum lagi saya nggak ngerti sama sekali, saya nggak ngerti, saya nggak fase bahasanya, tapi saya sudah
ibaratnya sudah quit the game sebelum memulai gitu loh. Setuju. Jadi memang kadang coba dulu jalani gitu loh. Oke. Nanti memang kedepannya ada kok, memang Tuhan bukakan jalan gitu loh seperti apa. Iya. Ada suatu pembelajaran yang kita dapatkan di situ. Betul. Jadi memang mulai di situ, akhirnya mulai import itu, dan ada fasenya pun tongsis itu udah selesai juga, udah Iya, berhenti. betul. Jadi memang di sana sempat usaha casing HP juga, tempered glass, waktu itu Betul. masih zamannya tempered glass baru Iya. masuk juga. Karena kan dulu waktu awalnya masuk tempered glass kan mahal banget tuh kan Iya. harganya. Terus saya jual tempered glass itu yang warna-warni punya, yang Oh, oke. yang ada warnanya tuh. Iya. Dulu kan yang bening aja. Iya, betul. Nah, itu belum masuk di Indonesia. Oke. Sempat jualan aksesoris kamera juga. Waktu itu jual. Tapi itu semua dari semua jualan-jualan ini, maksudnya ada lebih banyak untung. Syukurnya sih untung. Lebih banyak untung ya. Karena nggak ada resiko. Tapi kan begini loh, biasanya kan kalau misalnya apalagi kita kan import barang kan dari China, import ke Indonesia, biasa kan ada tuh resiko misalnya penipuan lah, Iya. atau misalnya barangnya tidak nyampe lah. Oh iya lupa. Ini sempat lupa gue cerita Iya. yang pertama. Jadi pertama itu sempat ditipu juga. Pernah ditipu. Pernah ditipu. Dan Jadi itu nominalnya besar. nominalnya lumayan besar, jutaan juga. Untuk anak yang baru kuliah itu lumayan besar. Iya, oke. Jadi waktu itu pertama ke China tuh kepikiran jualan SD card. SD card. Oke. Di HP itu. Oh iya. Nah, jadi belum kenal marketplace-nya China seperti apa. Iya. Jadi transaksi tanpa ada pihak ketiga. Iya. Sekarang kan ada Alipay, Iya. itu suatu company perusahaan ketiga yang menghold uang kita, kayak Tokopedia lah. Oke. Dia hold uang kita, ketika Iya. kita sudah transaksi terima barang baru di accept, diterima kayak Iya. gitu. Jadi sempat ditipu, rugi jutaan. Belinya memory card, datangnya aksesoris mobil kalau nggak salah, aksesoris kunci mobil. Itu tipu atau salah kirim? Itu ditipu. Oh, ditipu. Ditipu. Oke. Jadi ketika Terus bagaimana perasaannya ketika saat itu? Tahu ditipu, kerugian, ada kerugian besar. perasaannya ya pasti Apakah ada perasaan, sudah deh saya tidak mau lagi lanjut untuk usaha seperti tetap saya rasa itu manusiawi lah, Iya. karena setiap orang itu Iya. punya respon hati. ini? Iya. Responnya itu sebagian besar pasti ke arah negatif atau pesimis. Iya. Jadi ketika kita gagal, saya nggak mau coba nih deh. Oke. Gitu. Atau enggak, saya trauma misalnya mau mulai di bagian ini lagi. Oke. Atau saya nggak mau jual produk ini lagi. Oke. Atau even kita sudah sukses pun, Iya. kita masih berpikir negatif kok. Iya, Selalu ada cara untuk menjatuhkan Betul. pikiran-pikiran, Iya. kekhawatiran, Iya. pikiran-pikiran yang memang membuat kita tidak semangat, Iya. selalu ada. Setuju. Tapi memang yang terpenting dari sini itu ketika kita sudah menentukan kita mau sebagai orang yang dagang atau berusaha sebagai entrepreneur, Iya. memang harus punya daya juang. Iya. Harus Betul. punya daya juang di sini. Jadi orang yang sukses pun nggak melulu berhasil kok. Kita Iya. punya puluhan usaha, even sampai sekarang pun mereka punya usaha puluhan, nggak mungkin semuanya jalan kok 100%. Iya, betul. Pasti ada yang jatuh. Betul. gitu. Tapi ketika jatuh itu gimana kita tuh berani sukses ya berani gagal juga. Itu sudah konsekuensi. Jadi memang ketika saya memilih untuk masuk di dunia ini, saya sudah siap dengan konsekuensinya kayak gitu. Oke. Kayak contohnya saya harus siap sukses, saya harus siap gagal pun kalau saya harus gagal, Iya. even saya harus sampai rugi, Iya. dan saya harus siap berpikir extra effort untuk berpikir karena kan Menyita waktu. iya menyita waktu karena kan tidak kenal waktu lah sebenarnya kalau Iya. pekerjaan seperti ini. Betul. Saya mau nggak tidur pun ya itu bagian dari pekerjaan saya Betul. kayak gitu. Seperti tadi yang tiba-tiba harus PSBB. Iya. Tenan semua harus tutup, itu Iya, resiko. betul. Dan memang kayak sempat kok saya lewatin, tapi kan sempat saya bertanya-tanya juga kayak, saya ini nggak pernah ikut orang loh. Iya. Saya cuma dagang, saya nggak tahu plus minusnya apa kalau saya dagang sama saya ikut kerja di perusahaan. Iya. Gitu. Jadi sempat coba juga. Pernah Sempat. coba bekerja di perusahaan? Pernah di Beijing tuh waktu di Iya. tahun di tahun ketiga kalau nggak Iya. salah. Jadi kan memang saya juga hobi foto. Iya.
Di saat itu saya mulai fokus di dunia foto. Iya. Jadi selama 4 tahun di situ memang saya sebagian besar ambil job untuk fotografi. Oke. Itu memang saya hobinya di foto makanan. Iya. Di situ saya mulai fokus. Makanya saya lihat di Instagramnya banyak Semua ini ya, makanan foto-foto ya. makanan. Iya. Ya, memang fokusnya di Iya. foto makanan. Jadi memang ambil part time job lah sebagai Iya. fotografer. Walaupun itu masih pertama kali belajar, semua juga belajar sendiri. Part time. Iya, dari internet belajar sendiri. Fotonya tidak belajar dari orang atau les private. Waktu mulai kuliah enggak belajar. Jadi belajar murni dari dari internet. Ya, dari pengalaman, sering baca-baca kayak gitu. Jadi mulai fotoin yang awal-awal dari teman-teman, dari teman-teman kakak kelas graduation. Iya, betul. Terus mulai foto-foto ada restoran Indonesia di China juga. Iya. Kayak gitu. Jadi hal-hal orang-orang situ yang buka-buka PO juga. Iya. Yang dimulai dari hal kecil kayak gitu sampai event-event kayak culture festivalnya Indonesia pernah difoto juga akhirnya kayak gitu. Jadi ini juga salah satu cerita yang menarik. Jadi Kevin ini jadi hobi fotografi, terus hampir semua itu belajarnya dari internet untuk teknik-tekniknya. Tapi untuk proses belajarnya itu kan dari beberapa foto-foto tadi itu kan, Iya, maksudnya beberapa kegiatan ikut-ikut foto. Pengalaman. Jadi memang mungkin kita bisa menyimpulkan sedikit kalau memang tidak ada alasan untuk tidak mau belajar lagi sekarang. Betul. Iya kan? Karena kita bisa belajar dari internet, kita bisa belajar dari YouTube, dari Google, kita bisa belajar dari mungkin ada beberapa teman-teman kita yang juga hobi fotografi. Jadi memang ya tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar, karena semua akses untuk belajar sudah dibuka. Betul. Dan banyak referensi-referensi yang bisa kita pelajari, banyak teman-teman yang pasti mau mengajarkan kita selama mungkin ada kemauan. Iya betul. Selama ada niat memang. Selama ada niat. Ada jalan kok. Iya. Gitu. Terutama ini juga salah satu mungkin cerita inspiratif untuk teman-teman yang sedang berkuliah. Ini ada beberapa seperti Kevin ini, ya backgroundnya dari keluarga pengusaha, tapi tidak malu untuk ikut part time job atau misalnya ambil job-job fotografi. Iya betul. Ambil beberapa job-job seperti tadi ada event-event Indonesia, Kevin yang foto segala macam. Jadi memang mumpung kita masih muda, ya singkirkan dulu lah rasa-rasa malu-malunya. Betul, makanya kayak selama kita masih muda, apalagi kita masih umurnya belasan, masih 20-an, pakai waktu sebanyak mungkin gitu loh. Setuju. Karena waktu itu tidak terulang gitu loh. Waktu itu tidak terulang. Iya, setuju. Waktu itu terus berjalan. Setidaknya ketika kita mencoba sesuatu dan kita gagal sekalipun, kita tahu rasanya jatuh itu bagaimana. Betul. Dan kita tahu cara solve the problem, mengatasinya itu bagaimana. Gitu. Kita tahu caranya bangkit, kita tahu caranya menghargai sesuatu, kita tahu caranya mengapresiasi orang, kita tahu, kita lebih mengenal lah. Oh ternyata ada hal-hal itu yang kita tuh harus ibaratnya kayak berenang ke dalam lah gitu loh. Kita harus rasakan sendiri. Kadang ketika kita cuma melihat dari luarnya aja, kita nggak ngerti gitu loh. Oh, ini kan usaha begini kan nggak serumit itulah. Ketika kita masuk dan kita merasakannya sendiri, di situ ada suatu karakter memang yang dibentuk gitu loh. Nggak melulu soal keuntungan yang kita dapat, tapi pola pikir kita berubah. Belajar menghargai orang, menghargai waktu. Betul, menghargai waktu, menghargai koneksi, kayak gitu. Jadi memang, tapi pilihan itu selalu ada kok. Maksudnya di sini pun saya tidak menekankan kayak kita ini harus menjadi pengusaha atau kita mau kerja di suatu perusahaan, itu nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah karena setiap orang tuh panggilannya berbeda. Dan saya pun yang kemarin saya tambahkan tadi yang saya sempat kerja di sana juga, kerja di suatu perusahaan. Sempat saya coba kerja itu di berbagai macam perusahaan juga. Jadi tidak cuma satu, supaya saya tahu. Kalau satu kali saya coba, saya tidak cocok, berarti ya mungkin bisa jadi perusahaannya yang salah atau saya yang salah. Jadi saya belum mendapatkan jati diriku yang sesungguhnya kayak gitu. Nah saya coba di 3 perusahaan, saya ingat. Pertama perusahaan aplikasi, kayak kalau di HP Android itu kayak Clean Master begitu, aplikasi pembersih HP. Kedua saya kerja di digital marketing, itu di tempat CrossFit waktu itu kayak tempat gym begitu, sebagai digital marketingnya di sana.
Terus ketiga saya pernah coba kerja di perusahaan automation atau otomasi. Automasi, itu perusahaan apa? Itu perusahaan yang menjual sistem Oke. sistem automation. Jadi Ya. contoh saya punya pabrik, Iya. saya pakai sistem ini, kamu bisa lihat real time-nya gimana, production time-nya, dia menghasilkan berapa quantity per jam. Oke. Jadi data-data seperti itu. Oke. Nah di situ saya udah menemukan kayaknya saya ini ndak kurang cocok gitu loh, Iya. kurang cocok untuk kerja di suatu perusahaan. Iya. Karena- Akhirnya dari situ memutuskan untuk Iya, mending usaha, karena Iya. kalau usaha kan kita sendiri yang manage semuanya. iya betul. Karena mungkin Oke. dari segi nggak tahu ya tiap-tiap orang beda, tapi Iya. dari segi personality saya mungkin karakter saya ini saya lebih suka berkreasi gitu loh. Oke. Saya lebih suka berpikir sesuatu yang lebih gitu loh, yang Oke. mungkin orang nggak pikirkan gitu loh. Oke. Jadi memang pulang selesai kuliah, Iya. pulang Indonesia, akhirnya saya decide untuk menjalankan bisnis saya. Oke. Sembari bisnis foto saya juga jalan, karena waktu itu memang saya juga sudah memutuskan saya hobi di foto. Iya. Jadi beriringan jalannya. Pas saya balik 2018 di Indonesia awal, Iya. saya bisnis fotografi, sempat bisnis foto wedding juga, sempat Foto wedding? foto Oke. wedding dan foto makanan, dan ulu berjalan tuh bersamaan kayak Oke. gitu. Kevin, Oh. bagaimana peran keluarga dalam usahanya nih Kevin? Apakah peran keluarga misalnya dari orang tua atau kakak atau adik kalau punya saudara, apakah mereka punya peran? Misalnya kayak ayahnya Kevin mungkin menginspirasi Kevin untuk berusaha, untuk membuat bisnis atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang peran keluarga itu pasti ya sangat besar. Iya, Peran keluarga sangat besar. iya, Tapi memang dari keluarga pun tidak pernah mempressure iya, kayak kamu tuh harus kerja, kamu ini harus berpenghasilan begini. iya. Sebenarnya nggak pernah. Oke, Cuma memang timbul dari diri sendiri perasaan yang kayak sudah saatnya saya balas kebaikan orang tuaku. Gitu. setuju. Sudah saatnya ketika kalaupun saya harus membalasnya mentok-mentok sampai saya selesai kuliah lah dibiayai gitu loh. Betul. Jangan sampai Setelah itu sudah harus mandiri. iya kayak gitu. Jadi memang peran keluarga sangat berpengaruh, tapi di Iya. sisi lain juga kita harus punya banyak Prinsip. ya punya prinsip dan punya perspektif yang Iya. berbeda. Betul. Kenapa kita memposisikan diri enggak sebagai mereka gitu loh? Iya. Apa yang kita alami atau one day kita menjadi suatu sosok orang tua, Iya. ketika kita punya anak, Iya. apa kita nggak mengarahkan anak kita ke arah sana juga gitu loh? Iya. Karena saya maksudnya kita lihat kayak kondisi saat ini, kita tuh harus ada saatnya lah timbal balik lah, balas budi kayak Dengan gitu. orang tua. Iya betul. Kalau boleh tahu background orang tuanya Kevin itu apakah usaha juga atau seperti apa? Memang pengusaha juga sih. Pengusaha juga ya? Pabrik juga, ya. Pengusaha pabrik. Cuma memang mungkin ya berawal dari hobi, suka foto, Iya. suka apa. Jadi memang bukan tidak mau juga sih. Jadi mau membuka suatu bisnis yang baru yang saya memang betul-betul rasakan tuh dari nol gitu loh. Setuju. Memang tidak Mungkin karena dibentuk dari orang tua juga, Iya, maksudnya orang tua mungkin membangun bisnis juga dari Iya, nol. betul. Nah, akhirnya walaupun Kevin ini salah satu anak dari pengusaha besar, tapi Kevin ini mungkin tidak punya niat untuk terima jadi aja Iya, bisnis betul. dari orang tua, Betul. langsung dikelola oleh Kevin. Tapi Kevin ini punya jiwa yang memang membangun dari nol, jiwa pengusaha. Ya kan, seperti yang tadi Kevin ceritakan, dari masih kecil, dari SMP, terus masuk kuliah, itu sudah mulai berusaha, mulai jual, ya seperti reseller, ini istilahnya sekarang reseller. Nah, terus akhirnya mulai fokus untuk mau berusaha, suka juga fotografi, Iya, betul. terus sampai pernah menjadi fotografer wedding juga. Jadi memang pengusaha itu sebenarnya tidak harus misalnya bidang yang kita ahli di bidang Iya, itu, nggak tapi harus. juga bisa jadi
bidang-bidang lain yang memang kita sukai. Iya, Ya. maksudnya nggak perlu strict, Tidak perlu strict ya, betul. Kayak saya kuliah ini atau enggak saya suka ini, saya cuma boleh di sini. Iya. Nggak apa-apa kok. Ada fasenya gitu loh. Iya, Ada betul. fasenya di mana kita mencoba. Iya. Tapi ada fasenya ketika kita sudah mungkin umur 30 ke atas, ada fasenya kita harus menentukan Iya. kita mau fokus di mana. Setuju. Gitu loh. Jadi Nah, Kevin, mungkin bisa diceritakan pernah atau tidak Kevin mengalami kejadian yang, maksudnya pengalaman yang paling pahit itu apa dalam berusaha? paling pahit ya. Iya. Sebenarnya paling pahit itu baru dimulai saat-saat ini sih sebenarnya. Sekarang ini. Saat-saat ini sebenarnya. Jadi Oke. mungkin orang lihatnya pengusaha muda, tapi enggak seperti yang kalian bayangkan kok kalau kalian enggak tahu ceritanya itu seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi memang dari awal tuh memang kan nggak punya modal sama sekali. Iya. Jadi memang balik dari kuliah itu nggak punya modal, Iya. terus mulai kerja dari awal, akhirnya menghasilkan. Iya. Tapi dalam bisnis itu menurut saya ada faktor lain yang kita nggak pernah tahu gitu Iya. loh. Jadi karena kita udah mempersiapkan, oh brand saya seperti ini, terus lokasi saya di sini kayak gitu, Iya. karyawan saya begini, saya interview. Tapi dalam bisnis tuh ada faktor luck juga atau faktor beruntung, Keberuntungan, iya. keberuntungan. Setuju. Tapi tergantung lagi definisi orang beruntung itu beda-beda. Iya. Kalau menurut saya beruntung itu hadiah dari Tuhan gitu loh. Iya. Itu gift dari Iya. Tuhan. Itu anugerah gitu loh. Karena contoh hal-hal yang kita nggak pernah sadari gitu loh. Contohnya kita punya karyawan, itu suatu hal yang paling saya hargai. Iya. Karyawan saya yang memang punya loyalitas tinggi, yang dari dulu di ulu sama saya, Iya. sudah 2 tahun. Atau mungkin kita dapat tempat sewa yang oke, harganya cocok sama kita. Iya. Atau mungkin dari segi termin pembayarannya dimudahkan. Iya. Itu semua hadiah dari Tuhan loh sebenarnya. Yang tidak Yang pernah mungkin sadari. kita tidak sadari ya. Hal-hal yang kita Jadi tidak selalu dalam bentuk uang. iya, betul. Hal-hal yang memang kita sadar, kita dengan sadar pun tahu kalau itu kebetulan. Iya. Tapi itu secara tidak sadar itu memang sudah disediakan gitu loh. Ini Iya. porsinya Untuk kita. orang yang mau berusaha. Iya, betul. Jadi memang nggak ada kok usaha yang mengkhianati hasil kok. Selama Setuju. kita berusaha, Iya. selama kita betul-betul berjuang sama Iya. apa yang kita punya, Iya. itu pasti bisa kok. Tapi memang dari segi susah sih pasti ada. Sampai sekarang pun ini kan saya baru buka juga. Masih banyak tenan yang mesti tutup ya. Iya. Sedangkan karyawan harus tetap digaji. betul. Apalagi pasti mereka juga mengalami perekonomian yang merosot. Iya, Perekonomian betul. mereka pasti terganggu Iya, semua. betul. Dimana betul-betul juga cabang harus tutup ya kayak tadi Iya, Mas betul. Uji bilang, sedangkan operasional tetap jalan. Betul. Sedangkan tetap bagaimana tetap bisa survive di tengah-tengah ini. Jadi ya rugi, Iya. minus. Padahal walaupun mungkin sebenarnya banyak dari teman-teman berpikir, kalau bisnis makanan kan tetap jalan pasti Iya. kan. Masih ada GoFood, Iya. masih ada GrabFood dan lain-lain. Iya. Tapi Karena- ternyata hampir semua sektor memang Iya. terkena pandemi Iya, COVID-19 betul. ini, termasuk bisnis makanan ini. Iya, F&B juga Iya, kena dampak. F&B juga kena, pasti kena dampak. Wah, walaupun memang sekarang sudah mulai recovery, Iya. kan sudah ada yang buka kan tenannya betul, juga. betul. Tapi ini bukti kalau Kevin ini tidak mudah menyerah, karena 2 minggu lalu malah baru buka lagi produk yang baru, abon gulungnya Iya. ini. Itu berarti bukti kalau Kevin ini tidak menyerah dalam berbisnis. Iya, walaupun memang sempat ada buka juga satu rumah Iya. makan. Itu kali ini versi saya ngambil franchise dari luar. Oh, gitu. Nah, itu nasi kulit Nasi kulit surga. nasi kulit surga. Nah, Oke. itu Itu di saya- mana lokasinya? Di Jalan Veteran. Veteran. Di situ betul-betul saya belajar banyak sih. Iya. Saya betul-betul mengalami kerugian. Kerugian bukan berarti dalam hal melulu omset, Iya. tapi kerugian waktu. Iya. Waktu saya banyak tersita di sana. Padahal ini franchise. Padahal ini franchise, tapi dari sisi franchise pun kadang kan
Oh pokoknya SOP-nya seperti ini. Ya. Ada fase, ada periode trainingnya, di training sampai bisa kayak gini. Tapi yang membuat saya keteteran itu di bagian SDM atau employee karyawan saya. Iya. Nah, di situ betul-betul saya sangat stres, sangat stres, saya sangat pusing. Iya. Kayak jalan keluarnya ini seperti apa gitu. Iya. Karyawan Itu saya, karena apa? Masalah utamanya karena apa? awal ya sempat kerugian juga karena saya tuh nggak stock op name. Selama ini saya stock op name, saya slow stock. Alhasil saya jalanin usaha saya yang ini, mungkin saya terlalu berharap sesuai ekspektasi saya kalau semuanya bakal aman-aman saja ketika saya ambil franchise. Ternyata memang masih ada hal yang perlu kita kerjakan sebagai owner kayak gitu. Jadi saya sempat kecolongan, saya sempat rugi puluhan ratusan juta. Ratusan juta? Saya sempat kecolongan. Oh, berarti ini mungkin yang tadi saya maksud pengalaman pahitnya itu mungkin yang ini ya? Iya, saya sempat bayar operasional nunggak-nunggak. Intinya keteteran lah kayak gitu, keteteran. Saya harus terjun betul-betul di kitchen, mengerti segala prosedur yang ada, supaya mengantisipasi dan mengurangi segala resiko-resiko yang tidak ingin saya resiko yang terjadi lagi yang sudah saya alami lalu. Betul. Saya belajar sangat banyak di situ. Makanya saya bilang kayak ketika kita punya usaha dan kita mungkin ulu ini suatu bonus ya dari Tuhan gitu loh. Saya dapat karyawan yang baik, saya dapat sewa yang oke, saya semuanya lancar-lancar. Jadi malah banyak yang franchise. Jadi memang nggak semua bisnis tuh cara pengaplikasiannya sama. Gitu. Iya betul. Jadi ini juga salah satu bukti kalau misalnya biasa kan orang berpikir kalau franchise itu terima beres sudah. Ternyata ada juga hal-hal yang bisa terjadi di bisnis franchise. Karena kan image-nya kalau misalnya kita franchise bisnis pasti itu sudah aman karena target marketnya sudah jelas, segmennya sudah jelas, bahkan perhitungannya kan sudah ada kalau kita bisnis franchise kan. Betul. Ternyata ada juga yang bahkan ruginya sampai ratusan juta. Iya betul. Jadi memang kadang kita begitu. Memang ada saatnya kita memang optimis. Iya. Kadang suatu bisnis itu kita sudah mempertimbangkan separah mungkin itu bagaimana. Kalaupun saya harus rugiku begini. Iya. Bahkan sudah harus diperhitungkan ya ruginya seberapa. Kadang sudah diperhitungkan pun tetap meleset. Tetap ada hal-hal di luar kendali memang. Betul. Ada hal-hal memang yang kita tuh harus siap. Jadi memang yang paling penting di sini tuh kita punya mentalitas gitu loh. Mentalitas sebagai pengusaha itu yaitu siap rugi, siap untung dan siap berpikir tepatnya. Jadi memang dibilang gampang bisnis F&B itu enggak segampang itu. Banyak faktor. Enggak melulu produk, tapi juga brand, dan juga operasional, belum marketing. Betul. Jadi banyak dan semua tuh harus balance. Bahkan ini kalau kita kutip dari ceritanya Kevin tadi itu, bahkan kayaknya lebih berat untuk menjalankan bisnis franchise daripada bisnis yang Kevin Ritty sendiri dari awal. Iya kan? Karena maksudnya kalau misalnya kita dengar dari cerita tadi, kayaknya pas franchise, malah banyak ruginya. Iya, sebenarnya plus minus. Kalau keunggulannya kita bisnis sendiri, kita tahu visi misinya apa. Betul. Dan kita sudah perhitungan resiko-resikonya. Berapa tahun ke depan dia akan seperti apa. Sedangkan kalau franchise mungkin dari mereka sudah ada standarnya. Tapi nilai plusnya ya kita nggak perlu repot lagi di masalah trial and error. Betul. SOP sudah jelas. Standarnya seperti ini. Pokoknya kamu tinggal ikutin SOP ini aja gitu. Betul. Tapi terkadang lagi, ya memang bisnis F&B itu tricky memang. Beda tangan beda hasil. Yang masak di dapur beda tangan beda hasil. F&B. Iya. Biar takarannya sama, bisa beda hasilnya. Kalau tangannya beda yang masak. Jadi memang di situ tantangannya.
tantangannya, Iya. ups and downs-nya di situ, Iya. sampai saya mencari suatu cara betul-betul saya terjun ke dapur, saya Iya. masak, saya takar, intinya saya lakuin semua dari awal sampai akhir. Oke. Jadi ketika pergantian pegawai pun, saya betul-betul menguasai di situ. Dan saya tahu persis. Bahkan kalau misalnya harus ada pegawai yang misalnya dia tidak masuk, ada posisi yang urgent yang harus digantikan, mungkin Kevin bisa langsung gantikan Iya, ya. saya sempat begitu waktu beberapa bulan pertama itu saya sampai ke sana Iya. untuk sampai masak malah, sampai masak. Sampai masak. Sampai masak. Jadi memang jangan selalu berpikir kayak oh pokoknya saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi bos, saya mau terima beres. Nah, Nggak bisa. ini penting untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan. Ini sebenarnya penting karena mungkin ya kita pun pasti di masa-masa muda kan pasti maunya pikirnya langsung mau jadi pengusaha karena mau langsung jadi bos. Iya, betul. Ternyata kita harus melalui semua proses dan tahapan-tahapannya itu Iya. untuk mencapai posisi bos ini. Iya, Bahkan Kevin pun yang sudah berusaha sekian lama itu sampai hari ini pun masih mengendalikan semua bisnis itu sendiri. Maksudnya mungkin quality controlnya masih Kevin sendiri yang turun langsung. Iya. Nah, jadi memang itu prosesnya dari cerita Kevin tadi. Jadi memang ada proses yang harus dijalani dan itulah resiko menjadi pengusaha. Bukan asal terima beres langsung jadi bos. Nah, jadi kita harus menghilangkan mindset seperti itu mungkin Iya, ya. betul. Untuk menjadi pengusaha ya kita harus mulai dari bawah. Kita harus paham. Misalnya kita bisnis food and F&B, kita harus paham kitchennya seperti apa, Iya, betul. produk yang mau kita jual itu seperti apa. Jadi mungkin kita bisa memperhitungkan resiko-resiko yang akan dialami selama proses bisnis ini berjalan. Betul. Ya, Jadi memang untuk meminimalisir lah. Minimalisir, betul, Jadi memang kita harus menjiwai lah. betul. Ibaratnya kalau kerja itu kita mendalami, kita mengerti, sehingga kalaupun terjadi hal-hal yang kita sudah tahu, contohnya 1 kilo ini jadi berapa porsi, loh kok meleset kayak gitu. Saya sudah Ya, tahu betul. 1 kilo kan begini. Betul. Nah, setuju karena yang namanya bisnis F&B ini kan biasanya juga ada karyawan yang tidak jujur. Iya. Ya kan? Betul. Yang bisa kita bikin 5 porsi jadinya 3 porsi. Iya, 2 porsi ini kemana? Iya. Nah, kalau kita misalnya seperti Kevin ini yang paham sampai ke tingkat paling bawah, nah pasti karyawan pun takut kalau misalnya ada yang mau main-main di masalah itu pasti mereka tahu kalau misalnya bos pasti tahu. Iya, betul. Kalau misalnya ada permainan apalagi masalah pembayarannya nanti segala macam, kalau misalnya bos turun langsung misalnya seperti Kevin tahu semua outlet bisnis dia pahami, ya pasti sebagai karyawannya Kevin pun takut untuk Iya. mau mengambil resiko yang seperti itu. Iya, betul. Setuju. Jadi mungkin sudah 1 jam, Udah sejam ya? sudah 1 jam kita ngobrol bersama Kevin dan ada banyak cerita, banyak pengalaman dari Kevin tadi yang bisa kita ambil, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil positifnya. Kevin ini adalah salah satu pelajar yang sekarang sudah lulus ya Kevin? Ya, Sudah lulus. Backgroundnya memang background dari seorang pengusaha, anak pengusaha. Tapi Kevin ini tidak menyentuh usaha yang dirintis oleh orang tuanya. Dia malah merintis usaha dari zaman dia masih kecil, masih SMP, masih kuliah, bahkan sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk membuat kopi kekinian juga, brand asli Sulawesi Selatan. Terus juga 2 minggu lalu baru launching juga abon gulung untuk khusus untuk oleh-oleh khas Makassar. Jadi memang banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari Kevin yang bisa kita ambil. Bagaimana dia membangun bisnisnya, bagaimana dia membangun bisnisnya, bagaimana dia jatuh, kemudian bangun lagi. Nah itulah karakter mungkin yang harus dimiliki oleh pengusaha. Iya, betul. Terus ada banyak lagi tadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima dari Kevin. Mungkin ini saja. Terima kasih banyak Kevin. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini salah satu generasi andalan di Sulawesi Selatan. Salah satu pengusaha muda yang alhamdulillah sukses mengelola bisnisnya. Dan untuk pemirsa masih banyak seri-seri yang akan datang dan akan banyak lagi pengusaha-pengusaha muda yang
seru-seru yang mungkin nanti akan kita gali juga bagaimana pengalaman cerita-cerita mereka, pengalaman hidup mereka membangun bisnisnya. Mungkin di seri-seri yang akan datang. Oleh karena itu, saksikan episode-episode selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak Kevin. Terima Kita kasih, Mas Uji. jarak social distancing dan ini semua sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku dari pemerintah. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan. See you next time. See you.